Halo teman-teman semuanya, kita berjumpa kembali dalam kelas video kelas filsafat online untuk pemula, di mana kali ini kita akan membahas satu aliran filsafat yang cukup sering ya kita mungkin pernah dengar namanya, khususnya ketika kita sedang skripsi atau sedang mengerjakan tesis ya, karena aliran ini seringkali sangat lekat dengan metode penelitian. Nah, aliran ini bernama fenomenologi. Tapi sebelum kita sampai pada pembahasan apa itu fenomenologi, saya seperti biasanya ingin bertanya dulu. Teman-teman, pernah nggak kepikiran bagaimana kita benar-benar mengalami dunia ini? Ya, jadi pertanyaannya mungkin agak membingungkan ya, tapi coba teman-teman renungkan bagaimana kita benar-benar mengalami dunia ini. Misalnya gini, apa yang kita rasakan saat kita melihat sesuatu, atau apa yang kita rasakan saat kita mendengar suara? Apakah teman-teman melihat dunia seperti yang memang sebenar-benarnya, atau sebenarnya kita melihatnya dengan hanya kacamata kita, asumsi kita, dan segala hal yang tersembunyi dalam diri kita yang membuat kita melihat sesuatu itu sebagai demikian, mendengar sesuatu sebagai demikian. Nah, pada video kali ini kita akan membahas aliran yang peduli dengan hal-hal seperti itu, mengenai sesuatu sebagaimana adanya, it is what it is, atau it is what our feel about that. Nah, teman-teman, fenomenologi ini memang merupakan aliran filsafat yang fokusnya pada bagaimana kita mengalami dunia sebagaimana adanya, dan bagaimana kemudian pengalaman yang itu tadi membentuk pemahaman kita mengenai realitas. Mari kita mulai. Kita mulai dari yang pertama. Apa itu fenomenologi? Fenomenologi itu boleh, dalam definisi saya, itu adalah satu pendekatan ya dalam bidang filsafat yang kemudian banyak diadopsi juga oleh bidang-bidang yang lain, utamanya ilmu sosial, yang fokusnya pada pengalaman manusia, utamanya pengalaman langsung kita pada dunia. Fenomenologi mencoba untuk memahami bagaimana kita manusia itu mengalami objek, bagaimana kita membangun satu perasaan ketika bersentuhan langsung dengan objek nyata gitu, ataupun bersentuhan dengan peristiwa yang nyata tentunya. Nah, fenomenologi mencoba untuk memahami itu, tapi catatannya ini, tapi tanpa terpengaruh oleh teori dan asumsi yang sudah ada sebelumnya dalam diri kita. Jadi singkatnya, fenomenologi itu sebenarnya ingin melihat bagaimana manusia mengalami objek, peristiwa, perasaan, dan sebagainya, tapi tanpa pengaruh dari teori dan asumsi yang ada dalam dirinya. Tujuannya kan sebenarnya fenomenologi itu kan ingin melihat, mengajak kita untuk melihat dunia seperti apa adanya, tanpa campur tangan dari pandangan dunia sebelumnya yang sudah mapan. Jadi dalam fenomenologi kita tidak hendak mencari kebenaran objektif sebenarnya yang tersembunyi di balik dunia ini, bukan itu. Justru fenomenologi mencoba memahami dunia dari perspektif pengalaman subjektif kita. Jadi pengalaman kita melihat sesuatu sebagaimana apa adanya. Nah, yang dilihat adalah subjektif kita itu. Nah, untuk itu teman-teman, kita harus melihat ini semua dari awalnya dulu. Siapa sih sebenarnya orang yang pertama kali menggagas fenomenologi?
namanya Edmund Husserl. Edmund Husserl ini memang saya disebut juga sebagai seorang bapak fenomenologi ya, karena dia yang menggagas ini yang pertama. Tapi yang menarik adalah dia mengembangkan filsafat ini untuk fokus pada konsep yang kemudian dia istilahkan sebagai intensionalitas. Intensionalitas itu adalah ide sebenarnya, adalah ide bahwa pengalaman kita itu memang selalu mengarah kepada sesuatu. Ada intensi ke arah sesuatu. Gampangnya gini, kalau kita melihat sebuah pohon, kita tuh sebenarnya tidak sedang melihat, atau kita tidak hanya melihat gambaran pohon itu ya, bentuk pohon itu, tapi sebenarnya kita juga sedang memikirkan pohon itu sebagai suatu objek yang memiliki makna dan konteksnya. Husserl berpendapat bahwa untuk memahami pengalaman kita dengan jujur, kita perlu mengesampingkan segala teori dan prasangka yang ada dalam diri kita. Dia lantas menyebut proses untuk menyingkirkan tadi ya, proses mengesampingkan segala teori dan prasangka itu sebagai epos atau tindakan menangguhkan penilaian kita kepada dunia untuk kembali kepada pengalaman murni kita ketika bersentuhan dengan dunia. Jadi gampangnya begini, fenomenologi itu berusaha untuk menggali pengalaman manusia. Jadi yang digali bukan objeknya ya teman-teman, tapi subjeknya, pengalamannya manusia ketika bersentuhan dengan objek gitu ya. Peristiwa, kejadian, benda atau apapun ini ya. Yang jadi konsentrasi fenomenologi adalah manusianya. Nah, tetapi digali pengalaman itu semurni apapun dengan cara memfilter segala prasangka, memfilter segala asumsi, pengetahuan dan sebagainya yang sudah ada di dalam diri orang itu. Akhirnya supaya kita bisa melihat mengenai pemahaman si subjek atau manusia itu atas realitas, atas dunia atau atas sesuatu itu tadi, objek itu tadi, secara lebih mendalam dan murni. Itu Edmund Husserl. Nah, selain Husserl ada juga pemikir lainnya dalam bidang fenomenologi namanya Maurice Merleau-Ponty. Maurice Merleau-Ponty ini sudah kita bahas ya di beberapa video sebelumnya ya tentang Maurice Merleau-Ponty. Dia adalah seorang filsuf fenomenologi yang menekankan pentingnya tubuh dalam pengalaman kita. Merleau-Ponty itu berpendapat begini, tubuh kita ini sebenarnya itu bukan hanya sekedar alat fisik, tetapi juga bagian integral dari bagaimana kita memahami atau mengerti dunia. Menurut Merleau-Ponty, pengalaman kita kepada dunia itu, berhadapan dengan dunia itu, tidak hanya terjadi dalam pikiran kita sebenarnya atau kesadaran, tapi kan mau nggak mau kita harus akui, itu juga pengalaman yang hubungannya dengan tubuh kita. Entah itu mata, entah itu sentuhan, entah itu penciuman, betul kan? Kita kan merasakan dan memahami dunia itu kan lewat indera kita. Dan tubuh kita itu adalah jembatan antara pikiran kita dan dunia di luar diri kita. Misalnya, ketika kita merasa sakit atau bahagia, perasaan itu kan datangnya diawali dari tubuh kita. Dan tubuh itulah yang memberi kita pemahaman akan pengalaman itu. Nah, saya setidaknya dua pemikir fenomenolog itulah yang bisa saya paparkan pada teman-teman. Selebihnya teman-teman bisa mendalaminya sendiri. Karena bagi saya yang paling penting adalah manfaat fenomenologi itu sendiri apa kemudian dalam hidup kita. Jadi menurut saya teman-teman, ini menariknya, fenomenologi itu kan sebenarnya sedang ngajakin kita untuk benar-benar memperhatikan pengalaman kita sehari-hari sekecil apapun dan bagaimana kita kemudian mengalaminya. Misalnya ketika kita sedang berjalan nih
di katakanlah di jalan raya gitu, naik motor atau naik mobil. Waktu kita mau berangkat kerja, kita kan seringkali terburu-buru ya, dan tidak benar-benar memperhatikan apa yang ada di sepanjang jalan itu. Orang yang sedang berjalan, mobil dan motor yang sama-sama sedang mengendara di sekitar kita, pohon atau udara atau suara di sekitar kita. Kita kan kayak mengabaikan itu semua. Nah, fenomenologi mengajarkan kita sebenarnya untuk berhenti sejenak dan merasakan dunia dengan penuh kesadaran. Dengan cara yang semacam itu, sebenarnya fenomenologi itu hendak membantu kita untuk lebih hadir secara tubuh juga dalam setiap momen. Tubuh dan kesadaran kita hadir dalam setiap pengalaman yang kita alami. Sehingga dengan cara itu kita bisa lebih memahami bagaimana dunia ini terbentuk ya. Bagaimana dunia ini membentuk kita, tapi sekaligus terbentuk lewat persepsi kita. Nah teman-teman, fenomenologi ini sangat penting karena pada dasarnya dia itu mengingatkan kita untuk nggak hanya ngelihat dunia itu dari sisi luarnya saja, tapi juga dari bagaimana kita mengalaminya. Sehingga dalam fenomenologi ini lekat nih dengan proses perenungan, di mana kita bertanya pada diri sendiri, bagaimana saya mengalami ini? Apa yang saya rasakan? Apa yang saya pikirkan tentang pengalaman yang menyentuh saya hari ini, katakanlah gitu. Nah, dengan cara fenomenologis seperti itu, sebenarnya kita terbantu untuk bisa menghargai setiap pengalaman pribadi kita dengan tanpa terburu-buru menilai sebuah pengalaman sebagai baik dan buruk. Sehingga sadar atau tidak, kita sedang membangun dunia yang lebih baik lewat persepsi kita. Nah, di tengah dunia yang penuh gangguan dengan kebisingan informasi ya, di mana-mana begitu banyak peristiwa yang buruk yang dikabarkan kepada kita, sebenarnya fenomenologi bisa jadi cara untuk kita kembali ke esensi pengalaman diri kita sendiri yang sederhana, tetapi mendalam. Itulah teman-teman penjelasan mengenai fenomenologi. Saya yakin tidak terlalu lengkap, tetapi teman-teman bisa mendalaminya sendiri. Yang jelas fenomenologi mengajarkan kita untuk lebih menghargai apa yang kita alami sehari-hari dengan lebih detail, sehingga kita bisa melihat dunia dengan mata yang lebih jernih dan merasakan setiap momen seolah-olah sebagai yang pertama kali kita alami. Nah, terima kasih sudah bersama dengan saya di video ini. Kita ketemu di video selanjutnya. Tetap berpikir kritis.